udah kayak takut gitu loh masuk ruang operasi, takut sakitnya itu. Makanya itu terus nah ini nanti kalau saya kasih pirazinamin nanti kamu gatal lagi nggak apa-apa, biar saya tahan aja katanya, yang penting saya nggak keras lagi, saya takut kalau masuk ruang operasi lagi, saya bilang gitu. Oke. Berapa lama tuh Kak sampai akhirnya efek samping gatalnya tuh udah berkurang atau sama sekali tidak ada gitu? Masuk bulan ketiga. Oh, oke, berarti cukup panjang ya, 3 bulan pertama Ya, itu efek sampingnya ada muncul bolak-balik gatal, kemudian sempat mengalami juga ada pengerasan kembali, sampai akhirnya seluruh keluhannya itu udah hilang ya Kak ya? ya, tapi setelah itu muncul keluhan lagi. Apa itu Kak? Berarti waktu itu masuk bulan keempat Ini berarti ya? bulan keempat. Bulan Mm-mm. keempat itu badan saya tuh rasanya sakit semua. Dipegang gitu sakit. Nah, terus saya ngomong ya setiap ada keluhan kan harus ngomong. Iya Saya betul. ngomong, ya udah cek darah, kita cek asam uratnya 10,5 kan. 10,5 ya. Ya, Oke. Untuk 10,5. berarti mungkin teman-teman, jadi kalau asam urat itu biasanya kalau perempuan itu cut off-nya atau batas itu bisa di bawah 7 ya. Jadi 7 ke bawah itu masih normal. Kalau laki-laki biasanya batasnya 8. Nah, jadi untuk Kak Tina ini pada masuk bulan keempat dia asam uratnya menyentuh di angka 10,5. Artinya memang itu Ya, sudah hitungannya adalah asam urat tinggi ya. Nah, habis asam urat tinggi itu akhirnya apakah ada pergantian obat lagi Kak atau diteruskan saja? itu pirazinamin di stop. Akhirnya Katanya yang pirazinamin. pirazinamin itu juga membuat asam urat tinggi. Mau nggak mau ini Mm-mm. harus stop obatnya. Yang penting ini sudah tidak mengeras payudaranya. Enggak Iya. dok, dan pirazinamin di stop, kamu 2 bulan pengobatan asam urat. Oke. Berarti akhirnya bulan keempat pirazinamid itu di stop, tapi Ya, keluhan asam uratnya berkurang, kemudian gatal-gatalnya juga sudah tidak ada, dan untuk keluhan di payudaranya juga sudah tidak kembali mengeras ya, walaupun salah satu ya, obatnya diberhentikan begitu ya. ya, ya. Oke, akhirnya dari bulan keempat sampai bulan ke-9 itu apakah ada efek samping lainnya atau sudah mulai lebih mudah Kak untuk pengobatan? Ya, alhamdulillah setelah bulan keempat itu udah sampai selesai pengobatan saya nggak ada keluhan apapun. Oke, alhamdulillah ya Kak ya. Walaupun di awal itu sempat banyak tantangan, tapi Kak Tina ini nggak Ya, menyerah ya karena dukungan suami, anak-anak, dan juga paling penting dari Kak Tina ya sendiri pasti ada keinginan dan motivasi yang kuat pasti ya untuk pengen sembuh ya Kak ya. ya. Oke, kalau waktu itu sempat mengalami ada stigma nggak Kak? Atau mungkin ada mungkin Kak Tina pernah mengalami ada omongan buruk atau omongan yang mungkin kurang enak begitu karena Kak Tina ini adalah penyintas TB atau pada saat pengobatan TB mastitisnya. Kalau untuk ke TB-nya mungkin nggak ada ya, karena di sekitar eh, kampung juga nggak ada yang tahu kalau saya sakit itu gitu. Hmm, Tapi waktu di rumah sakit ya, kan saya dapat obatnya kan banyak banget gitu. ya. Ya ada salah satu ya pasien ibu-ibu gitu ngomong, masih muda kok obatnya akeh banget, banyak banget gitu. Akeh banget tuh, banyak banget Iya. berarti ya Kak ya. Oke. Ya masih muda kok obatnya banyak banget, kayak sakit topo kuwi gitu bilang gitu. Hmm. Ya itu saya cuma, ya cuma saya bilang, saya senyum, saya bilang sakit itu nggak mengenal usia Bu. Kalau boleh pilih saya nggak mau sakit seperti ini, saya nggak mau menjalani pengobatan kayak gini, tapi ini harus saya jalani, mudah-mudahan ibu sehat terus aja ya Bu, nggak sakit seperti saya bilang gitu aja. Terus Oke. ibunya ya diam, nggak bisa ngomong lagi. Hebat banget ini Kak
Kak Tina, berarti omongan ataupun bisikan-bisikan seperti itu juga nggak menghalangi Kak Tina untuk terus berobat ya Kak ya? Ya, Oke. karena anak-anak ya, Iya. saya kuat itu anak-anak dan suami. Iya, luar biasa Kak Tina. Kalau sekarang bagaimana Kak kondisinya? Berarti kan sudah 3 bulan yang lalu ya dinyatakan Ya, bebas dan sembuh. Saat ini kondisinya yang Kakak rasa bagaimana badannya? kalau untuk badan saya udah sehat Kak. Saya cuma kemarin mungkin karena kayak kecapean nih. Kan saya jualan sarapan pagi itu Iya. saya harus bangun pagi. Mm-mm. Jam 2 pagi itu kan saya sudah harus prepare jualan. Nah, waktu Lebaran Haji kan saya libur. Mungkin saya sakit, udah sesaknya itu 3 hari sebelum Lebaran Haji itu udah mulai timbul sesak gitu. Berat nafasnya itu berat gitu. Oke. Terus makin lama kok sesak gitu. Sempat suami kan mau dibawa ke IGD tapi sayanya nggak mau. Udah nggak apa-apa gitu. Nah, terus saya periksa ke klinik terus diobati. Ya, udah ini nafasnya udah enak lagi. Baik, jadi itu Cuma sempat saya karena itu bagaimana cuma Kak? bertanya-tanyanya itu gini kan, setelah selesai waktu kontrol terakhir kan saya ronsen. Ya. Nah, eh, kan itu dipinjam dulu, tapi dari dokter radiologinya itu kan belum ada penjelasannya apa gitu. Tapi dari dokter parunya yang melihat kalau paru-parunya udah bagus gitu, udah bersih gitu, udah tidak ada keluhan, berarti ini selesai pengobatannya. Setelah selang 1 minggu kan saya kontrol ke poli syaraf ya, sekalian saya ngambil hasil ronsennya itu. Nah, tulisannya tuh pesannya ke bronkopenomia. Nah, terus saya kan Bronkopneumonia. kalau Oke. ya terus saya tuh bener ini apa lagi nih bronko ini apa lagi nih? Ini apa harus saya balik ke paru apa enggak? Terus sempat saya juga tanya ke perawat di rumah sakit ya, terus bilangnya kalau nggak ada keluhan sesak napas disertai batuk sama pilek gitu, nggak apa-apa itu nanti bisa hilang sendiri gitu. Oke. Berarti kalau sekarang setelah kejadian itu sekarang udah baik itu fisik, kemudian mental dan psikologi semua baik Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, udah nggak ada keluhan-keluhan ya, apapun itu ya. Insya Allah sehat terus ya Kak ya. Amin. Oke, baik. Waktu pada saat pengobatan itu kan cukup lama ya Kak ya, 9 bulan. Nah, dalam waktu 9 bulan itu Kak Tina ini masih terus beraktivitas atau hanya istirahat saja Kak waktu itu di rumah? Saya beraktivitas. Tetap beraktivitas ya. Oke. Dari Cuma bulan pertama kegiatannya, bagaimana Kak? ya tetap beraktivitas seperti biasa. Tetap Yang penting beraktivitas. saya itu ya payudaranya nggak kenapa-napa gitu, udah saya beraktivitas seperti biasa. Berarti tetap waktu itu tetap berjualan ya, tetap berjualan. Waktu itu udah jualan nasi sarapan Belum. begitu? Oh, belum. Saya jualan waktu itu saya jualan makanan lewat online. Oh, lewat makanan lewat online. Oke. Ya. Tetap beraktivitas walaupun waktu itu kan bulan pertama sampai bulan ketiga cukup berat ya, ada banyak efek samping, itu juga tidak menghalangi Kak Tina untuk terus beraktivitas. Ya. Wah, Soalnya saya juga hebat, ada luar kewajiban. biasa. Soalnya ada kewajiban juga setiap bulan itu kan saya harus ngantar mertua, almarhum ibu mertua itu buat kontrol juga kan. Kalau nggak ada saya kan kasihan. Baik. Oke, kalau dari Kak Tina mungkin ada nggak Kak pesan atau mungkin kesan yang mau disampaikan atau dibagikan nih ke teman-teman di channel TBTV? Buat sahabat-sahabat TV semua yang lihat tadi ini ya, saya cuma mau bilang TB bisa sembuh, semangat harus dari dalam diri sendiri. Kita nikmati saja alurnya, pasti semuanya akan selesai. Kalau kita itu rutin apa yang diperintahkan dokter kita laksanakan, insya Allah kita sembuh.
gitu. Cuma itu aja. Kemudian kalau dari Katina tadi kan sudah ada ya kesan pesan untuk sahabat TB. Ada nggak Kak mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan terutama ke suami ataupun dukungan dari keluarga yang selama ini sudah sangat setia dan mendukung Katina dalam proses pengobatan ini dalam 9 bulan terakhir? Mungkin bisa Kak dibagikan di sini. Ya. Terima kasih untuk suami, anak-anak, dan juga saudara untuk support ke saya, menguatkan supaya saya bisa sembuh. Nggak lupa juga mengingatkan waktu minum obat harus tepat waktu, nggak boleh terlewatkan. Terima kasih, cuma itu saja yang bisa saya ucapkan. Baik, terima kasih banyak Katina. Mungkin pertanyaan terakhir kalau dari saya. Sebelumnya ini kan Kak Katina kan yang mengirimkan email ya ke TB TV. Boleh tahu dong Kak, tahu TB TV ini dari mana nih Kak? Dari TikTok. Dari TikTok. Wah, berarti Kak Tina main TikTok juga ya? Ya. Oke. Kan saya waktu terkena TB itu kan ada lewat FYP-nya TB TV kan ya. Terus saya juga sering komen, sharing, saya juga penyintas TB. Banyak juga dari teman-teman di TikTok itu juga banyak yang DM. Ternyata bukan cuma saya yang sakit TB, Mas TB. Sebenarnya banyak. Kebanyakan itu ada ya, berapa ya? Udah banyak yang DM saya itu gejalanya gimana? Ini Kak, saya juga baru sakit TB Mas TB, saya berpengobatan gitu. Kita saling sharing, saling menguatkan juga. Apa sih Kak yang membuat Kakak tuh sebenarnya mau sharing gitu? Karena mungkin kan ini juga menjadi inspirasi buat teman-teman atau sahabat TB lainnya yang justru dengan adanya TB ini mereka tidak merasa malu tapi mau membagikan kisahnya ya yang inspiratif, jadi bisa mempunyai komunitas yang kuat seperti itu untuk terus sembuh. Mungkin kenapa waktu itu Kak Tina akhirnya memutuskan untuk bercerita dengan kami? Karena ya itu tadi kan kita taunya TB itu kalau nggak paru-paru ya paling TB tulang, TB kelenjar gitu. Belum ada yang tahu kalau TB itu juga bisa menyerang payudara juga gitu. Jadi supaya kita sama-sama sharing, berbagi pengalaman gitu. Kalau ada sahabat-sahabat juga yang mengalami sakit seperti saya, biar mereka itu mau berobat sampai selesai. Jangan sampai nanti TB-nya malah jadi resisten obat, jadi kebal itu virusnya kan gitu Kak. Jadi biar tidak ada lagi ya teman-teman TB mungkin yang merasa kesepian atau merasa sendirian begitu karena kok saya bisa mendapatkan ini dan bagaimana ya. Baik. Terima kasih banyak Katina sudah mau hadir dan juga berbagi dengan kami di sini. Semoga cerita yang Katina bagikan bisa sangat menginspirasi bahkan juga memotivasi sahabat TB untuk mau berobat, menyelesaikan pengobatan sampai tuntas. Terima kasih banyak ya Katina ya. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Kristiani yang telah berbagi pengalaman dan kisahnya selama pengobatan TB. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi sahabat TB semua. Untuk sahabat TB lainnya yang mau berbagi pengalaman dan kisahnya, boleh langsung mengirimkan cerita singkatnya ke email TB TV. Emailnya di sini ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan bagikan konten ini ke teman-teman dan keluarga sahabat-sahabat TB semua. TB TV, take action, no discrimination.